Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Jumat 9 September 2022. Jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang belum gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa intraday teman-teman. Ya ini buat recover beberapa sinyal atau analisa sebelumnya yang tersentuh stop loss teman-teman. Ya wajar kalau tersentuh stop loss karena mungkin saja di sini, ada perubahan arah karakternya ya, ada perubahan arah trennya ya. Nanti saya tunjukkan di pair DXY ya, itu adalah salah satu pair indeks dolar ya. Nanti saya tunjukkan perbedaannya atau pengaruhnya di sana. Dan itu berpengaruh juga di pair-pair yang berlawanan dengan USD gitu. Oke, di sini ada Euro USD dan GBP USD ya. Analisanya sama di sini. Tetapi kalau di Euro USD, kita analisa dari time frame M30 hingga weekly ya. Jadi ini time frame besar ya ini ya. Ini lebih ke swing ya sebenarnya ya, tapi kita bisa ambil posisi intraday juga di sini. Di sini kita ambil posisinya buy karena sudah ada konfirmasi coach ya. Sudah ada konfirmasi coach di weekly demand teman-teman. Kemudian di GBP USD kita analisa dari time frame M10 hingga daily, kita ambil posisinya buy karena sudah ada konfirmasi coach juga di weekly demand-nya gitu. Jadi kedua analisa ini kurang lebih sama teman-teman, akan tetapi kalau di GBP USD kita entry-nya pakai di time frame M10, kalau di Euro USD entry di time frame M30 ya. Kemudian di sini untuk Euro USD kita pay limit di 0.99546, stop loss-nya di 0.99237, TP di 1.01400. Kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $3,09 ya. Ya kurang lebih sekitar $3. Risk and reward 1/6 dan expired sampai 16 September 2022. Kemudian untuk GBP USD kita pay limit juga di 1.14595, stop loss-nya di 1.14416, TP di 1.16467 ya. Kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $1,79. Risk and reward 1/10 dan expired sampai 16 September 2022. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk kedua analisa kita, kedua sinyal kita hari ini. Saya harapkan teman-teman bisa gunakan resiko yang sesuai ya. Resiko 1% dari modal ya. Karena itu adalah batas resiko maksimal teman-teman ya. Jadi misal teman-teman modal 100, resiko maksimal ya $1. Jadi kalau di sini resikonya $3,09, 1,79, berarti teman-teman yang modalnya 100 bisa gunakan akun sen gitu. Tapi kalau modal teman-teman 500 bisa gunakan akun standar dengan maksimal lot 0,01 atau 0,02 ya. Oke, di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking ya. Partial profit taking itu TP parsial ketika harga sudah running di risk and reward 1/1. Jadi kita bisa close bagian dari posisi lot kita. Jadi teman-teman yang open posisinya lebih dari 0,01, misal 0,06 atau 0,04, itu teman-teman bisa close bagian atau close tengah dari posisi lotnya gitu. Itu untuk mengamankan sebagian keuntungannya ya. Dan untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop loss-nya ini di entry teman-teman. Jadi ketika sudah running risk and reward 1/1, kita bisa pindahin stop loss-nya di entry. Maksudnya RR 1/1 itu, nah di sini kan resiko loss per 0,01 lotnya $3 ya. Berarti jarak antara entry ke stop loss itu kan sekitar 30 pips ya. 30 pips di sini berarti kalau kita sudah running profit atau sudah jalan 30 pips, kita bisa TP parsial sekaligus pindahin stop loss-nya di entry gitu. Jadi kalau udah biru, udah profit nih kita amanin sebagian dan kita pindahin stop loss-nya itu di entry untuk
mengurangi resiko, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Terus untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini ada Euro USD, kemudian di sini ada GBP USD, ya. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu, terus kita bahas satu persatu dari Euro USD. Tapi sebelumnya kita akan coba untuk bahas dari pair DXY dulu, dan jadi nanti kita bisa lihat apa hubungannya dari pair DXY ini dengan kedua pair ini, teman-teman. Oke, kita lihat ke DXY terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada dolar indeks DXY ya, teman-teman ya. Jadi apapun yang berlawanan dengan dolar, ya pasti harganya juga bergerak yang berlawanan. Kalau DXY naik, berarti apapun yang berlawanan dengan dolar pasti akan turun. Misalkan kayak gold, euro, GBP, terus New Zealand, AUD itu biasanya turun gitu. Jadi kalau ini dolarnya naik, berarti semua pair yang berlawanan dengan dolar akan turun. Tapi di sini kalau kita perhatikan, di sini dia sudah ada konfirmasi quotes ya di sini ya. Di sini ada higher high, higher low, higher high, higher low, oke, higher high di sini, higher low, higher high lagi, higher low, higher high, dan di sini dia break di sini. Artinya kenapa kalau break di sini? Artinya dia sudah break dari higher low sebelumnya dan menciptakan lower low. Oke, jadi kita tinggal tunggu dia untuk koreksi ke atas untuk kelanjutannya nanti kalau mau turun lagi gitu. Nah, di sini sudah ada konfirmasi codes, perubahan arah karakter juga di sini di DXY. Oke, jadi jelas ya untuk DXY-nya. Terus kalau kita lihat lagi di time frame weekly-nya, nah di sini kan dia juga berasal dari sini ya. Ini adalah area supply juga sebenarnya. Di sini ada liquidity atau fair value gap, tapi fair value gap-nya sudah tersentuh ya, sudah tersentuh di sini. Berarti di sini adalah area supply-nya, teman-teman. Terus kalau kita lihat lagi lebih besar, misalkan kalau kita lihat, jadi pairnya ini memang masih cenderung untuk bearish ya kalau weekly-nya ya, weekly monthly-nya dari 9 tahun 1974, dan kita lihat di sini ini adalah lower low, oke lower low ya di sini lower low, dia break jadi lower low di sini, ini low, ini lower low, lower high ya. Kemudian di sini ya break lagi di sini. Dan di sini jadi lower low. Oke. Berarti kalau kita lihat ya, trendnya itu bearish kalau untuk weekly-nya ya, untuk dolar indeks. Kalau dilihat dari full time frame-nya ya dari 1978 1977, jadi memang cenderung untuk bearish gitu. Tapi di sini kalau kita perhatikan lagi, kita tarik Fibo ya, karena bearish ya berarti kita tariknya dari atas ke bawah ya, seperti ini. Nah, kita bisa lihat kalau dia sekarang berada di area OTE, teman-teman. Jadi area OTE itu meliputi dari 62, 70, 79, dan yang terakhir di 88 ya. Tapi area OTE yang paling bagus itu di 70 hingga ke 79. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau di 88 di sini harga terlalu ekstrim ya, jarang tersentuh, tapi ini paling bagus sebenarnya, tapi jarang tersentuh juga. Jadi area yang paling sering tersentuh adalah di kedua area ini, di Vivo 79 dan Vivo 70. Dan di sini kita lihat juga bersamaan di sini ada area supply juga untuk weekly-nya. Dan kita lihat ini kita tidak bisa ambil posisi sell ya, karena di sini pairnya weekly, jadi kita tidak boleh langsung instan sell gitu. Jadi kita tetap tunggu konfirmasinya di time frame kecil seperti
daily H4 gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di H4 seperti yang teman-teman saksikan tadi, di sini dia sudah ada konfirmasi ya sebenarnya ya. Seperti ini, ada konfirmasi quotes. Jadi ya next kita lihat ke depannya gimana. Mungkin dia akan coba untuk naik dulu terus melanjutkan penurunan. Terus kalau kita lihat di time frame H1, kemungkinan dia akan naik dulu masuk ke area supply sebelah sini. Jadi seperti itu teman-teman. Atau di sini ada fair value gap ya. Kita perhatikan di sini ada fair value gap. Kemudian dia akan naik dulu sampai sini dan melanjutkan penurunan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini kita tandai aja dulu. Posisi alert. Nah, seperti ini. Jadi besok kalau udah sampai sini, terus kita tinggal cek beberapa pair yang berlawanan dengan USD. Kalau memungkinkan atau bagus posisinya, kita bisa langsung instan buy atau langsung eksekusi. Yang jelas kita tunggu konfirmasi seperti ini ya. Konfirmasi seperti ini di time frame kecil. Konfirmasinya seperti ini ya. Jadi dari low, lower high, lower low, kemudian harga break dari lower high sebelumnya, koreksi, baru kita bisa ambil posisi buy atau ya ambil posisi buy. Kalau udah ada quotes ya, kalau udah ada quotes berarti kita ambil posisinya buy. Kalau quotesnya di sini untuk bearish ya berarti kita ambil posisinya sell gitu. Jadi ini sangat penting teman-teman. Jadi konfirmasi kayak gini tuh sangat penting teman-teman. Oke, jadi kalau konfirmasi seperti itu kelemahannya ada di sini ya. Jadi misalkan marketnya konsisten bearish ya dari kemarin ya. Kemudian harga break. Nah, berarti di sini ada area di mana tersentuhnya stop loss ya. Silakan di sini ambil posisinya sell gitu. Posisinya sell lagi di sini dan sell lagi di sini. Nah, di sini kan tersentuh stop loss ya. Kita ambil contoh seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita ambil posisi sell kan seperti ini kan, berarti yang di sini yang sudah ada terkonfirmasi di sini dia tersentuh stop loss ya. Baru kita bisa ambil posisi sebaliknya dan seterusnya ya. Jadi untuk stop loss itu tetap wajar ya teman-teman ya. Yang penting resikonya dikontrol ya, 1% itu maksimal gitu. Oke, kita lanjut ke Euro USD yang akan kita bahas di sini. Oke, untuk Euro USD kita lihat ke H4 terlebih dahulu sebaiknya. Nah, di H4 sendiri di sini sebenarnya atau ke H1 aja deh. Ke H1 di sini sebenarnya dia sudah ada konfirmasi quotes ya. Jadi kemarin kita ambil posisi sell ya di sini. Kita ambil posisi sell di area ini dan tersentuh stop loss ya. Tersentuh stop loss dan sebenarnya kita ambil posisi sell-nya itu sebelum terjadi konfirmasi gitu. Nah, di sini kita ambil posisi sell limit itu dari sini ya. Dari 8 September atau 5 September gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kan kita belum tahu akan ada konfirmasi ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada konfirmasi ya. Ini ada lower low. Oke. Nah, di sini kan jadi lower low, lower low, lower low ya. Kemudian di sini dia break di sini. Oke, harga break jadi short atau ya change of character.
Kemudian di sini dia melanjutkan kenaikan lagi untuk breakout structure-nya. Nah, berarti kan dia sudah ada konfirmasi bullish juga untuk time frame middle-nya seperti H4, H1 ya. Terus di sini untuk daily-nya, nah yang menariknya di daily, kita pindah ke daily. Di daily sendiri, nah ini kan marketnya daily ya. Marketnya daily itu ya pengaruhnya juga sangat besar. Daily-nya bearish ya, konsisten bearish dari kemarin. Di sini dia belum tembus lower high ya. Dia tidak menembus lower high sebelumnya. Di sini lower low, lower low, lower low, dan di sini dia break menjadi lower low ya, lower low, lower low. Oke. Kalau di sini ada lower low berarti di sini jadi lower high ya. Di sini adalah lower high terakhir ya, bukan yang ini. Karena di sini dia sudah ada lower low berarti di sini market structure-nya seperti ini. Jadi di sini adalah lower high-nya gitu. Oke, kita bersihkan. Oke, kemudian di sini harga break ya, break dari lower high-nya sebelumnya. Sini dia sudah break jadi higher high ya. Oke, kita lihat ke H4. Di sini jadi dia sudah break, kemudian ada change of karakter di time frame daily-nya ya. Jadi untuk daily dia sudah ada change of karakter atau coach. Di sini ditandai dengan dia break lower high sebelumnya di sini, bahkan close candle di H4 gitu. Kemudian di sini harga mulai koreksi ya. Jadi kita tinggal tunggu untuk kita ambil posisi buy ya sebenarnya. Dan di sini saya tandai di sini dengan satu konfirmasi pola konfirmasi seperti ini, pola quotes juga. Jadi teman-teman yang misalkan ragu bisa tunggu dulu, jangan langsung ambil posisi buy limit. Atau kalau yang sudah nggak masalah gitu, misalkan karena risk manajemennya benar misalkan, atau cuman mau ambil posisi resiko 0,5% gitu nggak masalah. Jadi nggak masalah ya mau ambil posisi buy limit langsung juga nggak apa-apa, tunggu konfirmasi dulu juga nggak apa-apa gitu. Dan di sini kita lihat dia mulai untuk koreksi. Nah, di sini untuk koreksi sendiri saya coba pakai Fibo lagi untuk bantuan Fibo. Dan di sini kita lihat di sini masuk ke area OTE ya, area OTE 62 dan 70. Terus di sini ada semacam market structure ya kalau di H1. H1 kalau kita lihat di H1 itu juga ada coach ya. Di sini kan coachnya di time frame menengah ya. Di sini breakout structure-nya. Oke, berarti market structure-nya kurang lebih seperti ini ya, dari sini higher high-nya. Dan di sini adalah higher low-nya. Dan di sini kita pakai area OP yang di sebelah sini. Oke, kita pindah ke M15. Di M15 kita pakai di M30 aja. Kita pakai area order block di M30 di sini. Kali ini saya pasang stop loss-nya agak cukup lebar teman-teman daripada sebelumnya. Di sini di time frame M30 di sini adalah satu kali candle untuk ukuran buy dan stop loss-nya, tapi di sini saya lipatkan lagi untuk lebih besar biar stop loss-nya itu di bawah higher low gitu. Jadi lebih aman gitu sebenarnya kalau ambil stop loss-nya di higher low. Tapi minusnya kalau stop loss-nya di sini terlalu lebar ya jadinya ya. Jadi itu memotong risk and reward sebenarnya. Tapi nggak masalah untuk memotong risk and reward, kita dapat risk and reward 1/6 ya nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kita aman dulu gitu. Nah, di sini kita pakai entryan di candle bearish di sini, candle bearish terakhir ya. Kemudian di sini ada fair value gap juga.
Kita perhatikan di sini ada FVG ya. Fair value gap itu seperti yang sering saya jelaskan ya, jadi ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Ya, jadi jarak kekosongan ini yang biasa disebut fair value gap atau imbalance area. Konsepnya sama seperti gap tapi lebih lemah ya kekuatannya. Jadi kecenderungan harga untuk kembali mengisi fair value gap ini ya. Di sini kita entry-nya di setengah kali ukuran candle order block di sini dan stop loss-nya di bawah higher low. Ya, stop loss-nya di bawah higher low di sini ya. Terus untuk TP-nya, untuk TP kita ambil TP di atas. Di sini ada fair value gap juga. Kalau di time frame H1 ada fair value gap-nya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kan juga ada fair value gap yang belum tersentuh ya. Bahkan saat dia sudah breakout di sini pun dia tidak menyentuh fair value gap di sini. Dan di atasnya lagi ada area supply. Mungkin kita bisa ambil posisi untuk sell besok ya. Tapi kita tunggu untuk open posisi buy-nya dulu gitu. Karena dia sudah ada tanda-tanda dia mau koreksi terlebih dahulu gitu. Terus untuk weekly demand-nya, nah untuk weekly demand-nya menariknya di sini saya sudah tandai weekly demand-nya. Kita pindah ke chart weekly dulu. Kita ke tanggal 2 Desember ya. 2 Desember 2022. Nah, di sini kan kita lihat kita pindah ke sini dulu. Kita pindah ke time frame daily. Nah, di sini kan jadi area OP ya sebenarnya ya. Ini adalah lower low. Oke. Maksud saya higher low ya, di sini jadi higher low. Higher low atau swing low di sini. Jadi di sini bisa jadi area demand. Nah, di sini adalah area demand kedua gitu. Kalau di sini tertembus berarti mengarah ke sini gitu. Ini tahun 2002 ya teman-teman ya, Desember 2002 untuk low yang sekarang tersentuh atau sudah rebound ini. Tetapi kalau nanti gagal lagi, kemungkinan dia akan menuju ke low yang berada di Agustus 2002 ya. Jadi kurang lebih ini adalah area demand yang terbentuk 20 tahun yang lalu. Nah, di sini saya sudah tandai ya low-nya yang tadi, ini yang Desember, ini yang Agustus 2002 semua. Oke, next kita lanjut ke GBP USD. Di GBP USD polanya juga sama. Ini malah sebelumnya saya juga sempat untuk mapping ya untuk GBP USD bahwa dia akan rebound di area ini gitu. Sini saya sudah gambarkan bahkan bisa sampai ke area 1.246 ya. Di sini juga ada area VG, value gap. Terus kita lihat ke weekly-nya. Di weekly-nya sendiri dia juga sudah ada, sini kan ada area demand-nya ya teman-teman ya, untuk weekly-nya, weekly demand-nya. Kita pindah ke daily, mungkin lebih jelas. Di daily lebih jelas saja, saya sudah tandai sebenarnya di sini. Nah, kita pakainya yang di sini ya. Ini jadi low-nya di daily gitu. Ini tahun 2020 berarti waktu COVID kemarin ya. Dan harga tidak tembus low sebelumnya. Ya, harga tidak tembus low sebelumnya ya di sini ya. Dia masih berada di range area order blocknya di daily atau weekly-nya sebelumnya. Di sini kita coba pindah ke H4.
Di H4 sendiri dia sudah ada konfirmasi ya. Di sini ada lower low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, kemudian di sini jadi higher high. Dia sudah break dari lower high sebelumnya ya, menjadi higher high ya. Sini malah dia close candle di atas lower high sebelumnya. Dia sudah close candle juga. Jadi tinggal kita tunggu dia untuk koreksi terlebih dahulu dan melanjutkan kenaikan. Untuk entry-nya kita coba pakai Fibo ya, sebenarnya paling gampang tuh, paling simpel pakai Fibo teman-teman. Karena bullish ya kita coba cari dari bawah ke atas gitu. Di sini kita pakai Fibo-nya di sini ya. Kita pindah ke satu. Di sini ada area demand di area Fibo 70 hingga 79 dan di sini saya pakai di time frame M10. Di time frame M10 sendiri kalau kita lihat, jadi ini kan market structure-nya ya. Terus kita pakai yang di sini. Kita pindah ke sini dulu. Dan di sini kita pakai satu kali ukuran candle bearish ini. Ini belum tersentuh ya sebenarnya ya. Belum tersentuh market structure yang di sini. Ya. Sudah tersentuh sih 2 kali ya, tapi belum ada, mungkin masih bisa ya ke sana. Tapi kita lihat besok ya. Kalau mungkin ini jadi area liquidity, kalau nggak jadi area liquidity ya mungkin kalau benar-benar rebound kita bisa langsung instan buy. Kalau dia masuk ke area ini tidak menjemput buy limit ya misal ya, kita bisa langsung instan buy. Tapi kalau dia nggak ada konfirmasi seperti ini, kita tunggu aja sampai ke buy limitnya gitu. Jadi yang penting tuh ada konfirmasi seperti ini ya teman-teman ya. Terus untuk TP, kita ambil TP-nya nggak usah jauh-jauh di swing high terakhir atau higher high terakhir di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kedua analisa kita di Euro USD dan GBP USD. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Tanpa risk management, tanpa kontrol resiko selalu 1%, kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang ya. Oke, so ikuti terus analisasinya forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.